Kalau proses abnormal terjadi tidak langsung, itu dia tidak perlu merubah pemilik rumah. Dia tidak perlu merubah ke nukleus, enggak. Tapi dia akan langsung merubah resepnya. Contoh, suami istri tadi menulis resep rawon. Rawon itu, karena saya orang Surabaya suka makan rawon ya, dagingnya itu 1 kilo, keluaknya itu mungkin 200 gram misalkan ya. Nah sama si inisiator atau sesuatu dirubah, dibalik Pak. Dagingnya itu 200 gram, keluaknya 1 kilo. Nah itu, dirubah resepnya. Nah bagian dapur tidak berdaya, dia mengeksekusi. Begitu messenger RNA atau resep itu dirubah, maka ribosom akan mengeksekusi. Akhirnya lahirlah hormon atau enzim yang berubah sifatnya. Kalau di rumah tangga, maka lahirlah rawon yang sangat asin, kemudian sangat pahit karena banyak keluaknya, dagingnya sedikit. Nah itu, jadi rawon keluak namanya. Ya, oke. Kalau yang tidak langsung, saya lagi yang dirubah ininya dalam bentuk messenger RNA, ya, otomatis hormon dan enzim berubah. Terus siapa yang akan jadi abnormal? Adalah setelah hormon dan enzim berubah, maka sel lain yang menerima hormon inilah yang akan mengeksekusi. Sehingga dia jadi sel abnormal. Biasanya terjadi pada sel penghasil hormon. Contoh payudara, getah bening, tiroid, dan sebagainya. Contoh kasus ya, kanker payudara karena overexpress ya, terlalu berlebih pada hormon HER2. Yang bikin kelebihan hormon HER2 gak ada masalah, tapi yang menerimanya jadi masalah. Estrogen berlebih, maka dia akan membuat sel payudara lebih dari biasanya. Di situ. Itu ya. Jadi yang ada satu sel kelenjar yang dia overexpress, kelebihan perintah estrogen ke di dalam tubuh seorang pasien kanker. Kelebihan estrogen tadi, perintah tadi itu diterima oleh sel target, oleh sel payudara. Maka dia akan memproduksi sesuai perintahnya. Jadi gitu. Jadi pahami ya di sini. Oke. Proses terjadinya sel abnormal terjadi secara langsung. Ini saya bikin lagi penjelasan lebih detail. Nah ini sel normal. Ini ada beberapa zat yang merubah DNA. Satu, radikal bebas. Kedua, inisiator. Yang ketiga, virus. Dia langsung to the point ke DNA. Nah ini. Begitu DNA berubah, maka setiap mitosis sel itu akan berubah. Nah ini ganas ini. Dia kenapa ganas? Dia langsung berubah DNA. Otomatis dia akan, jika dia juga kebetulan dia bikin hormon, berubah pasti hormonnya. Sel targetnya, sel yang menerima, reseptor juga berubah, ya. Itu terjadi di nukleus, di dalam inti sel. Jadi perubahan DNA itu terjadi dalam inti sel. Artinya sesuatu ini harus bisa masuk ke nukleus, di situ. Atau terjadi pada saat proses mitosis. Jadi artinya ada yang berubah pada saat dia membelah diri, DNA-nya keluar ke sitoplasma, dirubah. Yang ketiga, seluruh sifat sel berubah, maka hormon dan enzim juga berubah, akan merubah perilaku sel yang menerima hormon. Nah, contoh tadi kanker payudara karena akibat overexpress HER2. Jadi ada satu sel kelenjar di payudara, dia akhirnya berubah, itu kan. Kemudian kansernya ini overexpress HER2. Nah, yang sampai satu, saya bawa ke sini. Kebetulan dia, sampai contoh seandainya ya, ini dia mengeluarkan estrogen, kemudian diterima oleh sel payudara normal, karena dia overexpress, maka dia akan melahirkan banyak-banyak sel sesuai dengan perintah hormon yang diterima. Padahal hormon itu dikeluarkan oleh sel yang sudah berubah sifatnya. Itu ya. Jadi perintah itu bukan lagi dari perintah
sel yang benar, tapi perintah itu dikeluarkan dari perintah sel yang sudah berubah. Nah, proses terjadi sel abnormal secara langsung ini bisa terjadi pada seluruh sel yang punya nukleus. Gitu. Terus bagaimana yang tidak langsung? Nah, ini saya perjelas lagi. Ini DNA di dalam inti sel. Nah, di sini. Pada saat dia ingin memerintahkan, jadi sel itu punya organel namanya ya. Ini kayak Golgi, ini banyak ribosum sini tuh. Nah, ini kayak yang organel, jadi dia untuk memasak dan sebagainya, untuk mentranslasikan, mewujudkan perintah dari DNA. DNA itu akan memerintahkan ke semua organel di luar sel ini jika dia harus membentuk namanya messenger RNA. Dia bikin, kemudian dikeluarkan ke sini. Nah, di sini ada yang berubah, Pak. Ada yang dirubah. Akhirnya semua resep yang diterima oleh juru masak ini, ribosum dan kawan-kawannya ini sudah tidak sama lagi dengan resep awal, akhirnya menghasilkan hormon dan enzim yang berbeda. Hormon ini diterima oleh sel normal, ingat hormon itu perintah ya, itu diperintahkan maka dia langsung eksekusi. Maka sel ini akan melaksanakan perintah dari hormon ini. Biasanya 1 jadi 3, nah itu sudah berubah kan. Jadi biasanya 1 jadi 2 mitosisnya itu. Nah sekarang dia 1 jadi langsung 3. Bisa langsung 8 misalkan, dan lain-lain. Nah, secara tahapan saya bacakan di sini. Jadi inisiator akan merubah messenger RNA. Dia merubah ini. Terjadi di luar nukleus. Artinya inisiator itu, sesuatu itu merubahnya itu berarti tidak di sini, tapi di luarnya. Nah ini. Hal ini akan menghasilkan fake hormon atau hormon palsu. Karena tidak sama resep aslinya kan sudah dirubah. Atau fake enzim, tergantung kode mRNA yang diserang. Fake hormon atau enzim ini akan diterima oleh sel reseptor. Nah ini. Sel yang nggak tahu apa-apa ini melaksanakan, kan diperintahkan, dia nggak tahu. Maka sel reseptor ini menjadi sel abnormal. Apabila sel reseptor tidak mengeluarkan hormon, maka tidak ganas. Jadi kalau sel itu kebetulan dia hanya menerima saja, menerima perintah tok tanpa dia bikin perintah yang lain, maka tidak ganas. Bisa diambil dan dihentikan. Tapi kalau dia kebetulan dia bisa memerintahkan, ini lain perkara lagi. Nah, saya ilustrasikan dalam restoran ya. Pada kasus tidak langsung. Jadi Alex sama istrinya ini pergi ke restoran, dia pesan rawon. Pelayan menulis, bilang ke chef, ini chef. Tapi sayang, chef itu mengasih resep sate. Jadi waktu keluar ke sini itu rawon, di tengah jalan ada yang ganti sate. Koki taunya resep sate. Jadi di chef itu adalah DNA, resep sate itu mRNA. Nah ini. Kemudian ya koki ya ini ribosum. Masak sate. Sudah nggak sama hormonnya di sini. Ya kan? Nah, kalau ini terjadi pada dunia tingkat sel, anggap aja ini sate ini akhirnya melahirkan sel abnormal dan kita cuman sekedar mengoperasi atau membunuh sel abnormal tadi. Setiap sel mati akan diganti. Ingat pada saat Bapak Ibu membunuh sel, melukai atau mengoperasi, otomatis ada perlukaan. Ada perlukaan otomatis ada skema untuk mitosis. Pada saat mitosis itu, kalau sampai terjadi perubahan, ada sesuatu merubah baik itu RNA atau DNA, ya sudah. Jadi problem di sini ini adalah
ada sesuatu yang merubah resep atau ada sesuatu yang sampai merubah dari DNA. Jika hal ini tidak pernah jadi concern kita, maka pasien kanker itu tidak akan pernah sembuh. Dan sayang sekali sampai sekarang belum ada yang mempelajari atau melakukan tindakan sampai siapa sih yang merubah DNA itu, bagaimana mekanismenya, siapa sih yang merubah RNA itu, bagaimana mekanismenya. Kalau begitu setelah kita tahu mekanismenya, berarti kita bisa mencegahnya atau mengobatinya. Terus apa sih yang mau tubuh itu bagaimana? Ini harus dipahami. Terutama bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang kena kanker, maka pahamilah skema tubuh ini. Nah sekarang